Selamat datang di channelku Kukuh Kurniawan. Di sini aku akan cerita soal kenapa BlackBerry bisa bangkrut. Padahal dulu hampir semua orang di zamannya tuh pakai BlackBerry. Jadi tonton videonya sampai habis. Meremehkan kompetitor. Nah, jadi waktu itu di tahun 2007-an, sekitar tahun 2007, Apple ngerilis ponsel pertamanya yang diberi nama iPhone. Nah, saat itu BlackBerry lagi jaya-jayanya nih, karena BlackBerry 8800 series. Yang waktu itu hampir semuanya pakai BlackBerry karena fitur BlackBerry Messenger-nya. Nah, karena waktu itu BlackBerry masih kuat dengan BlackBerry Messenger-nya, jadi dia mikir kalau misalnya kayaknya nggak ada deh yang pakai iPhone dan nggak ada deh yang produk kompetitor lain yang bisa nyaingin BlackBerry, karena waktu itu BlackBerry Messenger eksklusif untuk BlackBerry aja. Sedangkan semua orang yang punya paket data sebagian besar bakal memilih BBM-an pada zamannya. Jadi mereka percaya diri kalau misalnya iPhone tuh bukan saingan yang berat. Bahkan mereka juga nggak percaya kalau misalnya ponsel layar sentuh itu adalah sesuatu yang enak dipakai. Waktu itu mereka masih pakai teknologi QWERTY yang ada keypadnya. Jadi di zaman itu tuh saking enaknya BlackBerry, orang-orang bahkan nggak perlu lihat ke layarnya untuk ngetik karena mereka sudah hafal. Nah, selain karena nggak ada keyboard QWERTY-nya, iPhone waktu itu juga punya baterai yang lemah. Jadi mereka mikir kalau iPhone kayaknya nggak bakalan sukses deh. Dan BlackBerry adalah tetap ponsel yang terbaik. Nah, jadi kenapa mereka nggak mau inovasi dan terkesannya sombong? Jawabannya karena waktu itu BlackBerry Messenger dianggap sudah sangat aman dan cuma bisa ditemukan di ponsel pintar BlackBerry. Nah, padahal waktu itu kompetitor-kompetitornya berlomba-lomba untuk melakukan banyak inovasi. Nah, BlackBerry terlalu percaya diri tuh dan nggak mau berinovasi dan merasa aman dengan fitur BBM-nya. Nah, sementara BlackBerry mulai sombong, Samsung, iPhone, dan brand-brand lain mulai mengembangkan sistem operasinya. Mereka percaya kalau BlackBerry suatu saat akan runtuh karena kesombongannya sendiri. Saat itu Samsung Galaxy S series bahkan membuat mereka lebih mudah dalam digunakan di fitur layar sentuhnya karena waktu itu juga sudah memakai sistem operasi Android. Android saat itu bukan punya Samsung tapi punya Google. Jadi Samsung mau bekerja sama dengan Google, yang mana biasanya perusahaan-perusahaan lain tuh mengembangkan softwarenya sendiri. Kayak misalnya BlackBerry punya OS-nya sendiri, terus iPhone juga punya OS-nya sendiri yaitu iOS. Nah, setelah iPhone terus-menerus memperbaiki performanya, BlackBerry akhirnya juga ngerasa kayaknya kalau punya layar sentuh juga bagus deh untuk ngelawan si iPhone yang mulai meresahkan. Jadi BlackBerry merilis BlackBerry Storm untuk navigasi layar sentuhnya. Jadi pada awal perilisannya BlackBerry Storm sebenarnya juga cukup laku. Tapi teknisi BlackBerry tahu kalau misalnya BlackBerry Storm merupakan produk yang gagal. Karena BlackBerry Storm punya layar sentuh yang lebih susah digunakan daripada layar sentuhnya iPhone. Semakin lakunya Android. Jadi di tahun 2008, Android pertama kali merilis ponsel pintarnya yakni HTC Dream. Saat itu Android juga dianggap sebagai anak baru dan juga belum sebanding dengan BlackBerry. Tapi siapa sangka kalau kehadiran itu adalah awal dari keruntuhan dari BlackBerry. Nah, BlackBerry menganggap kalau ponsel pintar itu cuma perangkat untuk komunikasi. Sedangkan Android datang dengan gagasan ponsel pintar sebagai alat komunikasi dan juga perangkat multimedia. Nah, nggak heran juga kalau HTC Dream muncul dengan banyak fitur entertainment. Jadi mulai dari layar sentuh yang cukup lebar, user interface yang lebih atraktif, sampai widget yang memudahkan konsumen untuk melihat data-data yang mereka perlukan. Terlambat melakukan pengembangan. Nah, jadi di tengah persaingannya dengan Android, iPhone BlackBerry mulai cemas karena lambat dalam pengembangannya. Nggak heran kalau BlackBerry merilis sistem operasi BlackBerry 10 di tahun 2013. Jadi BlackBerry 10 sendiri juga menggunakan basis QNX, di mana mereka sudah bergantung pada papan keyboard fisik. Nah, saat itu BlackBerry 10 dirilis berbarengan dengan BlackBerry Z10. Nah, walaupun fiturnya juga keren-keren dan BlackBerry brandnya juga masih bagus dan laris, tapi ternyata BlackBerry 10 kurang laris di pasaran. Banyak yang merasa kalau misalnya BlackBerry 10 itu harusnya munculnya di saat Android dan juga iPhone tuh baru-baru muncul. Tapi mereka baru muncul dan akhirnya sudah lumayan ketinggalan daripada Android dan juga iPhone yang lebih dulu mengembangkan fitur layar sentuhnya. Akhirnya BlackBerry resmi bangkrut.
Jadi di tanggal 4 Januari kemarin, BlackBerry resmi menutup sistem operasinya, termasuk BlackBerry 7.1, BlackBerry 10, BlackBerry Playbook OS 2.1. Nah, nggak cuma berhenti untuk mendapatkan pembaruan OS, BlackBerry juga resmi mengatakan menyerah. Mereka membekukan perusahaannya. Hasilnya mereka nantinya nggak akan bisa mengakses internet lagi, melakukan panggilan telepon, sampai bertukar SMS pun juga nggak bisa. Nah, jadi itulah ulasan kenapa BlackBerry bisa bangkrut. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya, kalau misalnya kita nggak boleh terlalu nyaman dengan apa yang kita punya dan merasa sombong dan nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Jadi itu aja videonya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.